Persebaya tampil pincang saat hadapi PSBS Biak. Hernando, kami punya kualitas. Persebaya Surabaya tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu PSBS Biak. Pertandingan ini digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada Sabtu, tanggal 15 Februari tahun 2025, malam. Persebaya dipastikan tampil pincang di laga itu. Pertama, mereka tidak didampingi Paul Munster sang head coach. Munster harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Bukan hanya Munster, Persebaya juga tidak bisa menurunkan Gelson Costa usai mendapatkan 2 kartu kuning di laga lawan Persis Solo pada pekan ke-22 lalu. Gelandang impor lainnya, yakni M. Rashid juga tak bisa dimainkan karena akumulasi kartu kuning. Selain itu, Bruno Moreira, Slavko Damjanovic, dan Kadek Raditya belum bisa dipastikan tampil karena masalah kesehatan. Ketiadaan sejumlah pemain ini tidak membuat Hernando Arisutaryadi risau. Penjaga gawang Persebaya itu yakin timnya bisa menemukan solusi atas ketiadaan sejumlah pemain itu. Pemain kami bagus-bagus, kami tidak berpaku ke 1-2 pemain saja. Karena kami punya kualitas, saya percaya dengan mereka, kata Hernando usai sesi latihan di Stadion Gelora 10 November, Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2025. Hernando juga mengomentari tentang absennya Paul Munster di pertandingan ini. Menurutnya, hal ini bukan kali pertama terjadi. Sebab Persebaya pernah melaluinya di laga lawan Arema FC. Soal coach yang tidak ada di bench, kami selalu mengikuti arahan dari coach latihan sampai ke pertandingan. Kami juga sudah pernah melakukannya saat melawan Arema, dan kami mendapatkan kemenangan, katanya. Lini belakang Persebaya Surabaya keropos. Pulangkan Hansa Muyama bisa jadi solusi praktis musim depan. Persebaya Surabaya masih menghadapi tantangan serius dalam memperbaiki lini pertahanan mereka. Musim ini, pertahanan Green Force belum menunjukkan performa yang stabil meskipun telah melakukan beberapa perubahan. Sejumlah bek telah dipertahankan untuk kompetisi Liga 1 Indonesia 2024-2025, termasuk Kadek Raditya, Rizwan Lauhin, dan Mikael Alfredo Tata. Namun, celah di lini belakang masih terlihat dan menjadi masalah yang belum terselesaikan sepenuhnya. Kehadiran Mikael Tata yang kembali setelah membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024 diharapkan memperkuat barisan pertahanan. Sayangnya, inkonsistensi dalam skema pertahanan Persebaya Surabaya masih menjadi sorotan hingga pertengahan musim. Salah satu solusi yang layak dipertimbangkan adalah memulangkan Hansa Muyama Pranata ke Persebaya Surabaya. Bek asal Mojokerto ini pernah menjadi andalan Green Force dan memberikan kontribusi besar selama 2 musim, dari 2018 hingga 2020. Hansa Muyama dikenal sebagai bek tangguh yang tak ragu berduel dengan penyerang lawan, baik pemain lokal maupun asing. Ia menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Persebaya Surabaya dan memiliki pengalaman bertanding di level tertinggi. Selama 2 musim berseragam hijau, Hansamu mencatatkan 31 pertandingan dengan total 2.730 menit bermain di semua kompetisi. Selain solid dalam bertahan, ia juga menyumbangkan 3 gol dan 1 assist, menunjukkan kemampuannya dalam situasi bola mati. Hansamu juga memiliki kedekatan emosional dengan bonek yang selalu mendukungnya ketika membela Persebaya Surabaya. Kehadirannya memberikan ketenangan di lini belakang, sekaligus menjadi figur pemimpin di dalam tim. Di Liga 1 Indonesia 2024-2025, Hansamu sudah tampil dalam 6 pertandingan dengan total 306 menit bermain bersama Persija Jakarta. Meskipun belum kembali ke performa terbaiknya, ia tetap menunjukkan kemampuannya dalam bertahan. Hansamu mencatatkan 1 kartu kuning serta beberapa statistik yang cukup baik seperti 15 tackle, 10 intercept, dan 6 sapuan dalam pertandingan yang ia jalani. Akurasi umpannya juga mencapai 95%, membuktikan ia masih memiliki kualitas sebagai bek tengah yang baik. Kini, masa depan Hansamu di Persija Jakarta mulai dipertanyakan karena kontraknya akan berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2025. Jika tidak diperpanjang, ia akan berstatus bebas transfer dan bisa bergabung dengan klub lain. Situasi ini bisa menjadi peluang emas bagi Persebaya Surabaya untuk memulangkannya demi memperbaiki lini belakang yang masih keropos. Dengan pengalaman dan kualitas yang dimiliki, Hansamu bisa menjadi solusi praktis untuk musim depan. Kebijakan transfer Persebaya Surabaya patut dikritik, bek asing baru Dime Dimov justru membel. Kesempatan untuk bersaing meraih gelar juara coba diperbesar Persebaya dengan menambah komposisi pemain asingnya di putaran kedua. 2 nama baru yakni Dejan Tumbas dan Dime Dimov menjadi tambahan untuk memperdalam skuad.
Sayangnya, kedua nama itu nampaknya belum memberikan dampak positif secara instan, terutama Dime Dimov. Bek berkewarganegaraan Makedonia Utara tersebut sudah mengemas 5 laga bagi Persebaya Surabaya di gelaran Liga 1 2024-2025. Dari 5 pertandingan tersebut, ia mengemas 5 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kontrak Dime Dimov di Persebaya Surabaya berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2025. Dime Dimov berpotensi dilepas Persebaya Surabaya jika tak masuk skema tim musim 2025-2026 mendatang. Di lain sisi, Persebaya Surabaya berpotensi melakukan perombakan skuad di musim 2025-2026 jika terus-menerus menuai hasil buruk di putaran kedua Liga 1 2024-2025. Dan, tidak menutup kemungkinan bila Dime Dimov akan menjadi satu di antara korbannya. Menarik dinantikan, apakah Dime Dimov akan dilepas Persebaya Surabaya di akhir musim 2024-2025 atau justru mendapat perpanjangan kontrak di Persebaya Surabaya?